Dulu. Ya, perkenalkan nama saya Diana Puspitasari. Saya dari Jakarta. Kemudian backgroundnya saya dulu pernah bekerja di bank, Citibank, kemudian BNI. BNI 10 tahun 8 bulan. Setelah itu setelah melahirkan anak ketiga saya resign dan jadi full mom. Kemudian saya running bisnis sendiri di Jakarta gitu. Oke, kalau nama saya Ian Riza panjangnya, biasa dipanggilnya Ian. Kalau dari sisi pengalaman sebenarnya saya 22 tahun di IT gitu ya, mungkin cukup lama, tapi masih muda loh. Nggak muda juga. Terus apa namanya? Ya kita tinggalnya di Jakarta Timur, di Pondok Rangon tepatnya. Kemudian kita punya 3 anak, ya, perempuan semua, dan apa namanya, mereka berumur antara 9, 10, dan 11. Em, 13. sorry, 9, 10, dan 13. 9, 11, dan 13. Sorry, lupa jadinya. Oke, lupa sama anak sendiri. Enggak. Apa namanya, mungkin itu dari saya. Mungkin lebih detailnya nanti kita ngobrol di selanjutnya. Ya, mungkin kalau alasannya ya memang kita salah satunya adalah saya pengen coba ke luar negeri ya. Itu belum pernah soalnya kalau kita terus terang. Maksudnya pindah ya ke luar negeri, tapi kalau ke luar negerinya memang udah pernah gitu ya. Cuman salah satu lagi salah dua berarti ya untuk anak-anak bisa coba juga di luar negeri dan apa namanya, coba coba cari kerja, coba bekerja di sini, itu bagaimana ya bisa bedanya dengan di Indonesia, salah satu itu ya. Kemudian ya sebenarnya nantinya anak-anak pengen bisa mungkin sekolah di sini gitu ya. Jadi kalau sekalian aja sekarang, kalau misalnya bisa langsung dari sekarang kita bisa lakukan ya, kebetulan memang waktunya memang terus terang kita ada gitu ya. Jadi ya udah kita akhirnya coba putuskan untuk bisa pindah ke luar negeri gitu. Ya, karena menambahin ya kalau di Indonesia itu umur kayaknya sangat untuk bekerja ya atau dan untuk sekolah itu kayaknya sangat eh, apa namanya diperhitungkan gitu. Sedangkan ya kita eh, yang kita tahu gitu di luar negeri itu umur nggak jadi masalah gitu untuk kita sekolah maupun bekerja gitu. Eh, Waktu itu sih sebetulnya yang jadi kendala pertama waktu itu kan memang saya tuh nggak pernah pakai bahasa Inggris lagi sudah sejak lama gitu kan. Saya lulus tuh udah cukup lama gitu lulus udah kuliah dan kerja juga karena di pemerintahan jarang pakai bahasa Inggris meskipun jadi customer service gitu. Terus apalagi ini untuk ambil tes untuk kuliah gitu kan ya. Dalam hal ini kan kita perlu untuk ada English Proficiency Test gitu kayak IELTS, kemudian TOEFL atau PTE gitu. Dan itu tuh satu hal yang baru banget buat saya gitu. Waktu itu kenapa saya yang memutuskan untuk saya sekolah? Waktu itu ya saya emang pengen pengen juga gitu, pengen belajar lagi gitu. Kemudian ya itu sih halangan pertama di IELTS-nya. Kemudian cukup cukup lama juga sih dari mulai Januari 2022 saya mulai kursus-kursus IELTS dan baru berani itu Juli. Baru ambil tes IELTS Juli itu juga fail tapi kemudian coba lagi masih fail lagi gitu sampai akhirnya tadinya kan memang aku mau ambil master gitu kan. Eh, Akhirnya menurut Marcel bisa nih ada jurusan yang bisa bawa keluarga bachelor gitu. Akhirnya kita coba ternyata ada miss juga sih di situ gitu. Ya, ada yang menambahin? Tambahin nggak? Ya mungkin kalau dari saya Halangan. halangan ya, mungkin saya kalau boleh nambahin sebenarnya dari keluarga. Jadi memang
pada saat kita mau pergi ini saya sendiri masih ada ibu yang tinggal sendiri gitu di Jakarta kalau kita pergi gitu ya. Jadi memang ada hal yang perlu didiskusikan lebih dulu, dan karena memang sudah berumur jadinya kalaupun rencananya kita sudah misalnya di sini sudah bisa tetap gitu ya, eh, orang tua yang sudah berumur kan tidak bisa dibawa ke sini gitu ya. Jadi memang itu jadi salah satu yang bukan halangan ya sebenarnya, tapi lebih ke bagaimana kita memanage supaya nanti ke depannya bisa dua-duanya dihandle gitu ya. Kemudian em, yang berikutnya adalah apa namanya, kebutuhan di sana pada saat kita udah sampai di sana itu apakah memang cukup dengan yang kita punya saat ini di Indonesia gitu-gitu ya. Jadi memang kita ada beberapa hal yang kita lihat perlu kita pertimbangkan terlebih dahulu. Mungkin bukan halangan seperti apa, tapi memang perlu dipertimbangkan dahulu apakah memang kita bisa ke sana atau nunggu dulu atau dan sebagainya gitu, Mbak. Oh, kekhawatiran ya, karena kalau saya lihat yang lain mungkin ya, mungkin yang pasti mengenai masalah budaya, kemudian bahasa gitu kan, buat anak-anak gitu, sama kita memang pengen tahu waktu itu apakah anak-anak bisa bersekolah gitu bisa beradaptasi itu di sekolah gitu. Itu aja sih mungkin. Ya, kalau saya boleh nambahin mungkin kalau dari sisi saya, ya itu bisa bisa dapat pekerjaan dengan cepat kah di sini gitu ya. Kemudian em, terus terang ya, kalau dari saya ada beberapa hal kayak misalnya mau sholat Jumat gitu ya. Contohnya kalau di sini ya, kalau saya sebagai Muslim gitu ya, itu nanti di mana gitu ya. Kemudian ya pendidikan anak untuk bisa mengenal agama gitu nanti gimana di sini gitu-gitu ya. Cuman ya kebetulan memang di Invercargill ini ada ini ya, ada kalau kita boleh bilang Ustadz itu ya Reza yang ada di sini gitu. Mungkin nah itu salah satu yang saya sebenarnya kita sudah kontak beliau, eh, sorry nyebut nama tadi, sudah kontak beliau di sini sebelum kita berangkat. Jadi memang ada diskusi yang kita tanyakan mengenai hal-hal tadi lah ya. Jadi ya alhamdulillah bisa dijawab. Tapi ya itu kekhawatiran yang kita lihat ya sebagai orang tua di apa di New Zealand, untuk anak-anak yang memang masih belum tahu mengenai kebudayaan atau latar belakang agama yang mereka harus jalankan gitu ya Mbak. Kalau saya mungkin itu. Yang pertama mau 13, dia di kelas 8. Yang kedua 11 tahun di kelas 5, yang terakhir di kelas 3, dia umur 9. Nah, yang kebetulan yang kita bawa ini dua gitu. Yang satu karena di boarding school, dia mau nyelesain dulu sampai lulus kelas 9, SMP lah, lulus SMP ya. Jadi kita baru bawa dua gitu. Kakaknya yang nomor 1 ditinggal dulu. Kan, Pak Ian. Oke, mungkin satu yang pertama negaranya secara ini ya, wisatanya bagus gitu ya. Kalau mungkin orang pada tahu, cuman di Indonesia nggak kalah sebenarnya, tapi di sini bagus gitu ya. Kemudian kalau boleh dibilang pilihannya kan banyak, ada beberapa misalnya ke Kanada misalnya ya. Cuman kalau kita lihat tadinya kita pilihnya memang antara Australia atau New Zealand karena memang lebih dekat dibanding ke Kanada gitu ya. Kemudian karena satu dan lain hal kita tidak bisa ke Australia
Jadinya kita pilihnya New Zealand gitu. Maka yang itu salah satu yang kita bisa lihat. Selain universitasnya memang sebenarnya juga diakui ya di dunia. Jadi ya udah kita pilih New Zealand tadi ya karena cantik ininya. Walaupun kita belum sempat explore sekarang, tapi ya oke, secara secara jarak juga tidak jauh tadi seperti yang saya bilang. Tambahin juga sih pernah dengar gitu bahwa orang-orang New Zealand itu terkenal orang yang ya ramah gitu loh, sama pendatang itu ramah gitu. Kalau nggak salah setelah Indonesia itu New Zealand gitu. Itu kalau nggak salah baru di Sandiaga Uno yang bilang itu New Zealand itu penduduknya ramah-ramah gitu. Welcome sama orang yang pendatang gitu. Itu sih. Kenapa pilih SIT? Ini gara-gara Marcel. Nggak sih, sebetulnya kita waktu itu sempat browsing kan, ada yang di Auckland, ada yang di Dunedin, kemudian gimana lagi ya, kita Otago gitu, Otago University. Terus akhirnya pas kita ketemu YouTube-nya Marcel ini, kita menemukan bahwa SIT ini punya satu program yang nggak dipunyain sama universitas lain, yaitu Zero Fee English gitu. Nah ini menurut aku bagus banget gitu, terutama yang kayak orang-orang yang kayak aku yang bahasa Inggrisnya tuh ya masih kurang lah gitu. Jadi dari mulai aku Januari ikut IELTS itu karena masih belum berani nih ya ambil IELTS gitu. Tuh begitu masuk ZFE bulan April itu aku kan memang terpaksa harus ngomong kan sama orang-orang, dia teman-teman tuh ada yang dari Panama, Argentina, ya yang memaksa kita harus ngomong bahasa Inggris lah. Dia ada Jepang, ada China, ada mana lagi ya, Indonesia juga ada beberapa gitu. Nah ini dari sini tuh aku mulai ngomong terbiasa gitu ngomong bahasa Inggris, dan ya memang kayak gitu ya, harus dipaksa gitu kalau ngomong, mau bisa ngomong itu memang harus dipaksa ngomong. Di situ dari April ke Juli mulai bisa, ya meskipun gagal kan yang penting kita udah berani gitu ngambil tesnya gitu. Ya mungkin kalau saya boleh nambahin, terus terang memang yang bikin kita mau ke SIT itu ya ZFE tadi ya, karena ya kebetulan istri butuh belajar bahasa Inggris dulu, dan programnya ini bagusnya adalah kayak semacam free ya sebenarnya, walaupun kita harus bayar dulu di awal, tapi itu kayak semacam deposit yang nantinya bisa mengurangi biaya untuk main course-nya yang kita ambil, sehingga sebenarnya itu free gitu ya, walaupun memang harus bayar. Dan itu kalau boleh dibilang tidak ada di selain SIT ini saat waktu kita lihat waktu itu. Tapi nggak tahu ya, saya nggak tahu kalau sekarang. Cuman yang waktu itu kita pilihnya karena itu. Dan belajarnya pun juga bisa lama. Jadi memang persiapan untuk kuliah berbahasa Inggrisnya itu memang dikasih bagus lah sama SIT ya. Maksimum 72 minggu 72 weeks bisa gitu, which is itu bisa lebih dari 1 tahun lebih gitu ya. Sebenarnya bisa, cuman ya kemarin juga sempat ditawarin sama Marcel untuk kalau enggak langsung aja ke SIT di Invercargill gitu ambilnya. Ya tapi sekali lagi kalau istri yang pergi, anak-anak saya, jadi nanti siapa yang ngurus gitu kan, saya bilang ke Marcel. Sehingga ya kita nggak bisa ambil, jadi memang online dulu deh dari sini kita coba dari Indonesia, kemudian coba ambil IELTS-nya di Indonesia dulu baru kita pergi. Itu sih. Mixed feeling gitu. Pertama sih kita kan kita di Christchurch itu udah dingin banget gitu kan. Pas nyampe Invercargill udah emang, tapi sih dibilang pas minggu kita datang itu ini cuacanya lagi bagus nih, karena minggu sebelumnya itu ada hail katanya, teman-teman tuh bilang ini waktu itu ada hail, ada hujan kayak hujan es gitu. Kalau mengenai ya perasaannya campur-campur lah ya, karena kita belum tahu sama kotanya kayak gimana, orang-orangnya kayak gimana. Alhamdulillahnya
teman-teman Indonesia itu sangat helpful banget. Semuanya sangat helpful. Begitu saya nyampe, ini saya baru nyampe, kemudian ini mau misalnya mau belanja belanja ini apa ya, kemana ya gitu. Terus sampai waktu pas mau berangkat itu kita sampai tuh Sabtu Minggu itu kan tutup kan ya SIT, jadi saya belum bisa ke kampus gitu. Baru ke kampusnya hari Senin, dan karena baru saya pas itu minta minta ada yang mau barengan nggak, tapi kebetulan nggak ada yang bareng, tapi ada yang mau pas memang ke kampus, yaudah bareng aku aja gitu. Sampai kayak gitu mereka helpful gitu, sampai yang kayak ngelondri aja, gimana ya mau ngelondri gitu, karena kan kita waktu itu sempat mampir di Melbourne itu 3 hari gitu ya di rumah kakak. Jadi emang laundryannya udah banyak, begitu datang itu udah laundryannya udah banyak banget gitu. Makanya pas sampai sini pengen nge-laundry, sampai diajarin cara ininya gimana, cara memakai mesinnya gimana kayak gitu. Itu sih ya. Eh, Pas waktu baru hari pertama itu begitu selesai kampus, saya sendirian tuh jalan. Yang saya pernah lakukan pertama itu di hari Senin itu setelah dari kampus saya buka rekening. Hari keduanya saya ke IRD untuk bikin apa, ke kantor untuk bikin apply IRD. Kemudian hari ketiganya saya free sih karena nggak ada acara dari kampus. Baru Kamis dan Jumatnya itu ada orientasi untuk international student di SIT gitu. Ya, kalau saya tambahin mungkin ya itu aja. Kotanya kecil kalau boleh dibilang dan sepi. Waktu itu Sabtu sama Minggu sih ya, jadi sepi. Tapi kalau hari-hari kayaknya lumayan rame. Tapi yang paling rame memang ya, tempat belanja supermarket gitu ya, yang rame di sini. Jadi dan bukanya bisa sampai jam 9 sama jam 10. Dan yang paling rame kayaknya di situ kalau saya lihat. Tapi enak di sini, di mana di apartemennya ini deket kemana-mana, Ya, which is bisa jalan kaki karena mana-mana deket, kita ya jalan kaki jadi lebih sehat lah gitu di sini kayaknya. maupun anak-anak bilang sudah jalan berapa lama gitu, kaki saya udah nggak kerasa lagi nih ya gitu-gitu karena sakit jalan. Udah, sekarang sih udah biasa ya mereka jalan, malah mereka senang banget di sini tuh ke Queen's Park. Jadi hampir tiap hari ya mereka minta ke Queen's Park itu, Ya, gitu main. ada ada playground di sana Ya ya. ada playground yang bagus banget gitu, permainannya banyak banget. Mereka ya Edik itu ketagihan mau ke sana mulu gitu. Kalau saya sih suka sepi jadinya, ya oke lah tempatnya, Iya. oke tempat untuk belajar gitu ya, dan nggak terlalu rame. Cuman ya anak-anak aja sih sekarang karena belum punya kan apa temen, jadinya mereka Bete. bosen gitu di rumah. Jadi pengennya main kemana gitu. Gitu, Mbak. Anak ke depan yang pasti saya kuliah dulu. Kemarin sih ada sempat saya kan memang rencana pengen part time juga ya. Kemarin ada satu, dan paginya itu setelah disuruh wawancara yang online gitu, terus itu nggak lama dia kirim email lagi untuk wawancara yang online kayak gini gitu. Tapi sih sampai sekarang belum ada apa namanya panggilan lagi gitu, belum ada info lagi. Jadi kayaknya memang di sini tuh kalau mau cari kerjaan lebih gampang daripada untuk cari rumah ya. Gitu. Betul. Ya, yang Rencana suami juga karena ya mungkin bisa kita sampaikan, ini sebetulnya kita agak nekat gitu ya datang ke sini karena kondisinya suami dan anak itu kan masih visitor gitu ya kan, masih visitor. Kemudian alhamdulillahnya sih sebetulnya suami saya backgroundnya IT, dan which is IT ini masuk di dalam green list. Ya, rencana kedepannya mungkin suami akan cari kerja atau company yang accredited ya namanya ya, accredited untuk bisa mudah-mudahan bisa memberikan sponsor ke suami untuk dapat bisa kerja gitu. ya jadi ya kalau rencananya, kalau saya tambahin mungkin ya, pengen kerja di sini, kemudian kalau bisa
dapat yang bagus ya kita coba akan stay di sini dulu gitu ya sampai uh, kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Cuman memang em, mungkin cerita yang selanjutnya ada pertanyaan yang yang pas untuk saya ceritakan di sana mengenai apa yang kita akan apa yang kita hadapi saat ini. Gitu dulu, Mbak. Eh, jadi mungkin sebelum berangkat, tolong misalnya untuk apa menggali sebanyak-banyaknya informasi. eh, Jangan sampai ya pokoknya harus kalau bisa memang yang kalau memang mau bawa keluarga gitu karena kita sudah berkeluarga eh, mau studi dan bisa bawa keluarga itu harus dipastikan itu betul-betul apa namanya memang jurusan yang kita ambil itu eligible untuk membawa keluarga gitu ya. Itu pertama karena kita sebetulnya masih agak ketar-ketir juga gitu, deg-degan juga gitu sampai sekarang dengan kondisi sekarang ini gitu karena suami masih visitor, anak-anak masih visitor juga nggak bisa masuk sekolah kan. Tapi sih kita nikmatin dulu aja lah sementara meskipun ya nanti ke langkah ke depannya sebetulnya saya nih mungkin hari Senin kalau nggak salah sih saya udah janjian sama Guna, namanya Guna Baskaran. Dia student support di SIT mau ngobrolin mengenai masalah itu gitu. Depannya apakah suami dan anak bisa apa namanya bisa bekerja ya, anak-anak bisa sekolah. Itu mau minta advice gitu dari Guna ini. Gitu. Lumayan. Ya mungkin ya kalau saya tambahin malah ini panjang nih saya. Oke. Em, yang pertama mungkin perlu dipastikan tadi ya betul jurusannya yang bisa bawa keluarga itu apa. Biasanya kalau master sih sudah aman ya, bisa bawa dan yang keluarga misalnya suaminya misalnya kalau istri yang kuliah suaminya bisa dapat visa kerja, kemudian anak-anak bisa dapat visa student gitu ya. Kalau bachelor yang saat ini kita tahu dari diskusi dengan Marcel ya Bachelor of Construction. Jadi ya memang hanya itu kalau yang bachelor bisa bawa keluarga. Sebelumnya sih ada beberapa sih ya. Iya, dan kebetulan ada perubahan di September sehingga kita salah satu yang terdampak bahwa suami dan anak-anak tidak bisa dapat visa kerja atau student visa, gitu ya. Jadi yang kita alami saat ini memang masih struggle untuk bisa merubah visa saya itu jadi visa kerja. Jadi kalau bisa teman-teman yang mau ke sini gitu ya, tolong pastikan bahwa minimal dapat visa kerja karena kalau sudah dapat visa kerja itu lowongannya banyak banget di sini gitu ya. Ya terutama kalau satu lagi ya kalau misalnya backgroundnya IT, saya sudah lihat ya di six.nz, kemudian apalagi yang ada di situ TradeMe itu NZ juga. Nah IT itu lowongannya itu adanya di Auckland, Christchurch atau Wellington. Sementara di Invercargill itu kurang gitu ya. Jadi kalau saran kita sih kalau memang mau menemani istri atau menemani suami dulu di sini mau nggak mau ya cari kerjanya bukan yang IT dulu, cari kerja yang lain dulu gitu ya. Kemudian kalau memang sudah settle atau istri sudah selesai misalnya masternya ya bisa pindah ke tempat lain gitu ya, yang lebih bisa cocok kerjanya di IT. Itu salah satu yang kita bisa sampaikan pesannya itu. Kemudian kalau bisa di sini ya memang harus nurunin ego sedikit karena memang ya tadi saya bilang kerjaannya tidak ada yang tidak sesuai kayak IT gitu, nggak ada di sini, nggak banyak. Jadi memang harus kerja yang mungkin macam-macam ya. Kalau yang kita bisa lihat ada processing meat lah gitu ya, kemudian ada kerja di pack and save gitu ya, atau Turkish kebab atau di restoran lah gitu ya yang atau juga di mana
kayak provider Telkom, kayak Spark gitu juga bisa sebenarnya. Jadi memang harus ya kita harus kerja dulu gitu ya buat biar biasa dapat pendapatan Banyak bulanan. sih ya vacancy, apa namanya, Ya, sebenarnya banyak. vacancies banyak banget, Dan banyak banget. juga mungkin ini sekolah anak juga ya harus dicek karena dari pengalaman misalnya Pak Handi dan Yang yang sebelumnya lain-lain, jadi mereka sekolahnya juga harus kan ada kayak region area gitu ya, jadi which is memang zona zona gitu, zonasi jadi memang ya harus dipikirkan bahwa anaknya mau di mana, dalam tinggalnya di mana, tinggal di mana, karena memang harus sesuai zona. Kayak di kita namanya apa ya, rayon ya, zona kalau boleh rayon. dibilang di sana rayon di Indonesia. Nah itu juga harus dipikirin. Kemudian kalau ya mungkin sedikit kalau yang Islam, beragama Islam juga harus tahu beli, tanya-tanya lah ya dengan orang di community, di grup gitu, bahwa beli daging yang halal itu di mana, kemudian ayam itu mereknya apa gitu ya yang harus dibeli, kemudian apa lagi ya, ya perlu tanya-tanya lah ke masjidnya di mana gitu ya untuk sholat Jumat dan sebagainya. Kemudian em, itu sih ya mungkin yang saya mungkin sarankan ke teman-teman, jadi tolong dipersiapkan itu. Nggak cuman orang Indonesia aja sih yang helpful. Saya ketemu beberapa teman yang dari Brazil, yang dari Filipina, yang dari India gitu ya, Korea itu mereka baik-baik semua. Nggak ada yang apa namanya apa jutek atau apa gitu. Mereka semuanya helpful banget gitu. Yang student supportnya pun ya selama kemarin orientasi itu mereka baik-baik semua, bagus-bagus semua dan support gitu. Oh ya Kayak gitu. satu, di sini perlu transportasi ya. Jadi Kalau em, memang nggak mau jalan ya, kalau kalau paling tidak sepeda gitu ya. Kalau enggak harus jalan kemana-mana karena memang transportasi umumnya itu nggak ada. Ada sih taksi, cuman ya lumayan mahal gitu ya. Kalau bisa pertama-tama ya mungkin harus cari transportasinya sepeda, atau kalau misalnya sudah lumayan settle ya apa namanya mobil gitu ya. Mobil memang harganya di sini oke lah, yang second gitu bisa affordable lah ya, kita bisa ya 2.000 3.000 ada gitu ya. Kemudian SIM-nya bisa pakai SIM internasional, jadi kalau misalnya mau ke sini coba bikin SIM internasional dulu di sana, atau bisa aja kalau misalnya sudah ke sini ditranslate, jadi memang nggak mau harus ditranslate di apa penerjemah yang ditunjuk di sini sehingga bisa nyetir selama 1 tahun katanya ya, bisa nyetir dan terjemah di sini di Indonesia gitu ya. Mungkin harus dipertimbangkan itu, karena kalau mau nyetir mau nggak mau harus nyetir gitu ya di sini, karena kemana-mana nggak ada transportasi yang umumnya. nggak ada angkot.